Hai Tribuners, kita kembali lagi di acara Smart Gen. Seperti biasa, di sini kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap menghadirkan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Bersama aku Risha, hari ini senang sekali Tribuners. Kalau kita boleh flashback nih ke beberapa hari yang lalu ya, telah dilangsungkan closing ceremony PON 21 Aceh Sumut 2024. Yang mana mengundang para bintang tamu keren. Nah, salah satunya yang sudah hadir bersama kita di sini ada Kak Tita dan juga Bang Hendra yang merupakan perwakilan dari paduan suara El Sadai USU ya Kak ya. Waduh, gimana nih? Aku sebenarnya kayak speechless sekali sih pas mereka tuh tampil karena kebetulan aku kemarin langsung melihat Kak ke acara dan wow, keren sekali gitu. Dan ternyata itu dari paduan suara El Sadai ya Kak ya. Nah, tentunya nanti kita bakalan berbincang lebih lanjut nih mengenai gimana perjalanan dari paduan suara El Sadai sampai bisa mengisi acara bergengsi ya, acara closing ceremony PON. Tapi sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, aku ada video nih Tribuners. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Paduan suara El Sadai dari proses latihan hingga penampilannya langsung di closing ceremony PON ya Tribuners. Oke, Kak Tita dan juga Bang Hendra, gimana kabarnya? Baik. Biar baik juga ya. Oke, nah mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut, Kak Tita dan juga Bang Hendra boleh perkenalkan dirinya sebagai apa juga di Paduan Suara El Sadai. Oke. Halo, nama saya Tita. Saya jadi penata artistik di Paduan Suara El Sadai USU. Halo, perkenalkan nama saya Hendra Wijaya Damanik. Saya sebagai penyanyi tenor. Oke, penyanyi tenor. Boleh nggak nih kita denger sedikit penampilan yang memukau dari para teman-teman El Sadai? Nggak mau muka sih. Mukau banget. Oke, mau bawain apa nih kalau gue apa nih? Yang kemarin dibawain pas acara apa tuh? Alusiau. Alusiau, Ya. oke. Cuplikannya aja ya. Oke. Boleh 3, 2, 1. Keren sekali. Oke, itu pecah suaranya kayaknya memang udah biasa bawain lagu kayak gitu ya. Biasa di kedai tua ya. Batak Pride.
Oke, nah mungkin boleh dijelasin dulu kepada Tribuners apa sih itu paduan suara El Sadai mungkin dari Kak Tita? Oh iya, paduan suara El Sadai itu salah satu dari beberapa paduan suara El Sadai yang ada di USU. Oke. Jadi ada beberapa paduan suara di USU. Sudah berdiri sejak tahun 1996. Saat ini berada di bawah naungan Panitia Hari Besar Kristen Universitas Sumatera Utara. Oke. Nah, apakah anggota-anggota itu merupakan anak-anak USU, Kak? Iya, anak-anak USU. Tapi kita memang membuka juga kesempatan untuk alumni. Oh, oke. Masih bisa ikut bergabung? Masih bisa. Atau yang dulu S1-nya nggak di USU, tapi S2-nya di USU misalnya. Bisa ya? Bisa. Lalu berapa banyak anggotanya, Kak? Saat ini anggota aktifnya itu sekitar 51. Wow, rame ya? Iya, beberapa lagi magang KKN, jadi nggak bisa aktif. Oh, oke. Nah, Kak Holita dan Bang Hendra, oh ya, tadi sebagai penata Artis director ya. Artis director. Nah, bagaimana awal mulanya terbentuk El Sadai ini? Kakak tahu nggak nih kira-kira? Oh, aku pasti lebih tahu karena lebih tua ya. Iya. Tapi saya nggak ada di sana, cuman waktu itu ada Lustrum, FMIPA. Lustrum itu kayak Dies Natalis tapi fakultas. Oke, fakultas FMIPA ya? pada saat itu. Jadi dibentuklah paduan suara El Sadai ini oleh pendahulu-pendahulu kita. Dan ternyata bagus, diinisiasi sama dosen-dosen, buatlah yang permanen. Dan akhirnya berjalan sampai sekarang. Gitu. Oke, masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang, tapi sekarang sudah Universitas Sumatera Utara, nggak FMIPA lagi. Oh, Ya. oke. Yang darinya awalnya di FMIPA sekarang sudah di seluruh USU ya, bahkan untuk alumni juga. Alumni juga. Nah, lalu gimana ceritanya bisa sampai mengisi acara di acara bergengsi closing ceremony pun loh, ini 4 tahun sekali kalian terlibat sebagai pengisi acaranya. Gimana tuh perjalanannya? Perjalanannya Kak, yang pasti sebelumnya ya kami dengar berita yang pertama kali dari Kak Tita. Oke. Yang pasti ini salah satu impian kami sebenarnya Kak. Jadi satu atau 2 bulan sebelum PON ini berlangsung, kan sudah ada tertampang di berbagai poster, jalan-jalan gitu. Nah, jadi kami ya punya impian sebenarnya. Mau ngisi acara lah Iya, gitu mau ngisi ya. acara. Nggak tahu kenapa ya, mungkin itu jalan Tuhan. Dihubungi. Oh, dihubungi berarti ya? Dihubungi. Ya, dihubungi secara langsung. Jadi kami base campnya tuh di Asahan. Jadi di persimpangan jalan tuh selalu ada PON, Dinas Perikanan kalau nggak salah. Oke. Jadi asal lewat kita selalu afirmasi, maunya kita nyanyi ya di sini. Wah. Maunya kita nyanyi. Tiba-tiba di email lah dari Prodigy. Gitu. Itu afirmasi yang penting ya. Nah, lalu di kontak nih sama pihak IO berarti. Iya, IO. Jadi mereka itu sudah trace beberapa paduan suara, terus mereka cari tracknya, penampilan terbaru, kemudian mereka juga di pertemuan pertama kami, mereka sampaikan bahwa mereka dapat input dari IO lokal. Oke. Seharusnya kalau mau undang paduan suara yang bisa perform di gede gitu, acara besar. yang di outdoor pun, yang bisa menari juga, ya paduan suara El Sadai. El Sadai. Oke, oh berarti bisa menari juga. Iya, banyak performnya dengan gerakan juga. Gerakan juga, iya. Aku lihat ada tarian-tariannya juga. Oke, nah sebelum untuk closing ceremony PON ini pernah tampil di mana aja, Bang Hendra? Sebelumnya kami di berbagai acara-acara resmi juga seperti di DPRD Kota Medan kami juga mengisi acara. Oh, pakainya El Sadai ya. Ya, dan juga acara-acara di Profsu juga kami yang mengisi acaranya Kak. Oke. Nah, ini kan acara besar ya, dihadiri para menteri gitu ya. Gimana rasanya kemarin Bang Hendra yang secara langsung tampil gitu? Ada nervous nggak kira-kira? Gimana ya Kak? Yang pertama pasti sangat excited pasti. Oke. Excited Karena emang ini impiannya juga ya. Impian dan juga ini hanya 4 tahun sekali kan Benar. Kak. Nah, tapi rasa gugup juga pasti. Karena kan ini ya apalagi kita masuk ke on air kan Kak. Benar. Ya, jadi perasaan senang, gugup bercampur lah di situ Kak. Makanya kami persiapannya juga aku rasa cukup matang ya. Oke. Jadi persiapan kami juga sampai di hari itu juga kami lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin supaya tidak ada pihak-pihak manapun yang mengecewakan lagi seperti itu Kak. Oke. Berusaha menampilkan yang terbaik Berusaha ya. menampilkan yang terbaik. Bagaimana proses latihannya Bang kemarin? Proses latihan Latihan itu berapa lama untuk persiapan closing ceremony PON? kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan. 1 bulan ya. Semenjak di kontak itu berarti ya. Iya, langsung 1 bulan. Karena prosesnya itu kan selesai dulu aransemen lagunya, dikirim dulu ke Bang Vicky buatin musiknya, barulah balik ke kita. Oke. Jadi memang padat jadinya. Ya. Kemarin collab-nya sama siapa aja nih Kak pas closing
sama Vicky juga ya, Bang Vicky. Pasti Bang Vicky, yang kedua Bang Roni Parulian. Mbak ya, yang nyanyi juga ya. Bang, Satu lagi. Bang Ogar Nababan. Ogar Nababan. Baik. Apa aja nih Kak kesulitan yang mungkin dialami selama persiapan PON ini selaku posisi Kakak yang sekarang? Kesulitannya? Kesulitannya sebetulnya eksternal. Misalnya kami nunggu ACC dari IO-nya kan baru bisa event untuk warna baju, event untuk gerakan, blocking, itu harus ACC dulu. Iya. Jadi kami, dan itu akhirnya banyak perubahan. Oh oke. Iya, jadi itu sistemnya gimana Kak? Pihak kakak yang mempersiapkan atau dari pihak IO-nya misalnya kayak pakai baju ini ya gitu? Kami yang mempersiapkan dan merancang, tapi nuansa warnanya kan harus dihubungkan dengan lighting, iya, segala benar. macam. Akhirnya biar matching ya? Iya, biar matching. Terus panggung juga kita dikasih denah ukuran berapa, mau bikin blockingnya gitu kan. Akhirnya pas di lapangan harus berubah juga gitu dan lain sebagainya. Karena misalnya kemiringan panggung itu berbeda, pasti sampaikan ke kita. Pas berbentuk denah kan beda. Pas udah nyampe, oh bagusnya kayak gini gitu. Oh oke. Makanya agak melelahkan di 4 hari terakhir itu agak melelahkan. 4 closingnya ya Kak? Iya, kan tiap hari kita tuh. Wah, tiap hari kesana ya Kak ya? Iya. Ke Sumut Central, Betul. Center Sport ya? Iya. Sumut Sport Center. Oke, kalau dari Bang Hendra ini selaku yang tampil apa nih kesulitan yang Abang alami? Selama latihan mungkin sampai hari H. Kalau sebagai penyanyi sebenarnya kesulitannya sebenarnya nggak terlalu ada sih Kak ya. Oh oke. Tapi memang durasi latihannya itu tadi yang seperti bisa dikatakan Kak Tita tadi ada perubahan-perubahan. Jadi yang sebenarnya yang seharusnya sudah dihafal mungkin gitu, tapi karena ada perubahan jadi harus latihan lagi gitu. Di lagunya juga ada perubahan, sempat terjadi perubahan. Bukan di lagunya, tapi di sequence-nya, urutannya. Oh oke. Abisnya ini apa nih gitu ya. Dan satu lagi, Benar-benar. karena stadionnya masih dalam proses pengerjaan, jadi 4 hari itu kami persiapan dengan bunyi tang tung tang tung tang. Bener. Masih berdebu. Iya. Ya kita harapkan semoga Sumut Sport Center kita itu segera rampung ya kayak. Padahal bagus. Bagus banget. Bagus banget. Luas sekali. Iya. Tribuners. Kamar Dan mandinya bagus. bagus masih baru juga ya dan megah gitu kan ya Kak. Oke, nah selain menjalani kegiatan di Paduan Suara El Sadai ini Kak Tita dan Bang Hendra sibuknya apa nih? Mungkin dari Kak Tita dulu. Saya kan profesinya apoteker sebetulnya. Oke. Tapi sudah lebih mendalami di sini. Jadi sekarang ini vokal coach. Oh, vokal coach. Iya. Di luar dari El Sadai juga. Di luar dari El Sadai juga. Oke. Kalau Bang Hendra? Kalau saya mahasiswa tingkat akhir di USU juga. Jurusan teknik mesin. Oke. Ya, jadi kesibukannya ya hanya tugas akhir saja. Tugas akhir ya, Iya. skripsi dan segala macamnya gitu ya. Oke. Nah, gimana Kakak sama Abang nih membagi waktu nih antara latihan dengan Abang yang lagi skripsian gitu? Yang pertama sih kalau misalnya dari anggota ya Kak ya, yang kan mayoritas dari kami ini kan mahasiswa, pasti nanti salah satu masalahnya ya tabrakan dengan latihan. Nah, jadi kami buat jadwal latihan itu jam 6 sore ke jam 9 malam. Nah, jadi sedikit dari kami yang sudah bekerja juga boleh pulang dulu ke rumah sebentar baru melanjutkan latihannya gitu. Jadi tidak terganggu. Oke. Nah, untuk kesibukan kami yang lainnya seperti latihan rutin, nah kami ya bagi rata lah. Jadi kurang lebih dalam 1 minggu itu kita tempatkan 2 atau 3 hari kita fokuskan persiapan PON. Nah, sisa-sisa di hari itu kita persiapkanlah untuk latihan-latihan rutin kami dan juga latihan-latihan untuk persiapan acara yang lainnya, seperti itu sih Kak. Oh, jadi ada latihan rutin juga ya? Ada karena programnya banyak. Banyak program dan banyak acara yang harus diisi juga ya. Ngeri nih jam terbangnya Paduan Suara El Sadai. Oke, nah Kakak sebagai pelatih lah ya kalau kita bilang ya. Bisa dibilang pelatih nggak sih? Pelatihnya ada, tapi kalau saya lebih ke artistiknya aja. Artistik director. Iya. Nah, ini kan anak-anak Padus ini kan rame ya Kak ya? Rame. Gimana tuh Kak? Ada apa ya? Tantangan tersendiri nggak tuh? Karena kan mereka juga bukan anak kecil ya ibaratnya. Orang yang baru mau dewasa yang mungkin punya pemikiran sendiri gitu. Gimana tuh Kakak menghadapinya? Kan yang kalau Medan ini kan banyak penyanyi bagus. Benar. Tapi kan nggak banyak yang mau masuk paduan suara. Karena bukan nyanyi sendiri, nyanyi sama-sama. Jadi perlu ada disiplin. Disiplin ini bukan hanya soal waktu saja, Betul. tapi disiplin itu adalah disiplin bernyanyi yang sama-sama, yang perlu dilatih gitu. Karena kan vokal nyanyi sendiri sama vokal nyanyi rame-rame itu berbeda. Jadi
Itu kan, sedangkan yang kami hadapi itu Gen Z juga yang kayak 10 menit, 15 menit udah bosan. Tapi itu tantangan Mood swing dan tersendiri. segala macamnya ya, Kak Betul, ya. itu tantangan tersendiri. Oke, gimana Kakak menghandle itu semua? Menghandlenya, nah ini saya kan kelahiran angkatan 98. Jadi kadang-kadang ke bawah-bawah tuh. Kami dulu begini, kami dulu begini. Benar. Tapi ternyata nggak bisa disamain. Tapi sebetulnya masih banyak hal-hal yang spirit dari zaman kami itu yang harusnya masih dibuat ke mereka ini. Seperti tadi manajemen waktu. Jadi selalu tuh kalau orang udah masuk paduan suara ya nggak akan sempat lagi main game terlalu banyak. Benar. Main gadget terlalu banyak, nongkrong di kafe tuh mungkin bisa dibatasi, bermain-main. Jadi kalau kamu mau jadi penyanyi paduan suara, ya hidupnya penyanyi paduan suara. Nggak bisa lagi sama kayak yang lain. Gitu. Ada tanggung jawab tersendiri yang diemban ya, Bang Hendra ya? Pasti. Oke. Nah, aku udah baca CV juga ya dari Kak Tita, dan Bang Hendra ini punya berbagai pengalaman dan juga prestasi ya. Mungkin boleh di-spill nih dari Bang Hendra dulu. Saya aktif tahun 2020 ya Kak, dari situ kan lagi masa-masanya ini COVID 2020. Nah, jadi ada beberapa kesempatan kompetisi internasional itu dibuka. Nah, kami ikut ajang itu. Dari El Sadai. Iya. Oke. Virtual choir competition. Oke. Pernah ikut audisi internasional berarti ya? Iya, jadi kami melakukan proses rekaman video langsung dari basecamp kami. Lagu, jadi setelah itu rekaman videonya dikirimkan langsung ke kompetisi ya, seperti itu. Kemarin kami ikut kompetisi TICC namanya, Tokyo International Choir Competition. Nah, jadi di situ kami mendapatkan penghargaan juga best interpretasi ya Kak. Yang virtual. Yang virtual. Tahun depannya berangkat. Berangkat ke Tokyo. Tokyo. Iya. Tahun lalu juga baru pulang dari Tokyo. Jadi 2 tahun berturut-turut ke Tokyo. Jadi tahun pertama tuh ke Tokyo, kemudian tahun keduanya tuh Tokyo, dan ada satu kota kecil yang kompetisinya paling sulit. Jadi namanya Takarazuka. Takarazuka, oke. Dan itu diikuti? Diikuti, masuk ke sana pun harus seleksi dulu. Nah, kita ikuti. Oke, keren sekali ternyata ya. Nah, kalau ikut ajang internasional gitu, lagu apa yang dibawakan? Itu kalau tergantung kompetisinya. Jadi kalau kayak yang Tokyo itu, kita ikut kategori musika sakra namanya, dan mix choir. Jadi itu lagu-lagu klasik dari era-era tahun 1400-an, 1500-an. Tapi ada juga lagu kekinian. Ada lagu kekinian. Dari Indonesia ada beberapa loh, ada SMA malah dari Surabaya. Ikut juga. Hebat tuh mereka. Saya lupa namanya. Nah, kalau yang Takarazuka itu memang benar-benar klasik semua, sangat strict gitu. Jadi kalau di Tokyo itu nilai 85 udah bisa gold. Kalau di Takarazuka 90,01 baru gold. Jadi nilai kami di Takarazuka 87 masih silver. Nah, kalau di Indonesia kompetisi 80,01 udah gold. Oke. Memang beda standarisasinya mungkin ya, Kak, ya? Dan mereka Jepang kan gitu. Iya. Yang seperti kita tahu ya gimana Jepang gitu. Tight ya, gitulah. Oke, kalau Kakak sendiri bersama Paduan Suara El Sadai udah apa aja nih pengalamannya, Kak? Kalau yang lokal kita tuh udah dulu Universitas Parahyangan bikin lomba, kita ikut juga. ITB bikin lomba, kita ikut. Dulu ada Asian Choir Games di Jakarta yang pertama, ikut juga. Itu yang kalau yang lokal Bali sekali udah. Sudah keliling-keliling ya? Yang deket-deket Singapura, terus ke Filipina, lalu ke Cina. Sosing 2010. Terus ke Swedia 2018, 2017 ke Latvia. Wih, udah keliling dunia ini Paduan Suara El Sadai. Sudah keren sekali ya, Kak ya? Ya, uang belajarnya panjang. Iya. Mahal uang belajar. Benar. Tapi itu yang penting ya, Kak, ya, justru ya. Oke, nah kita balik lagi ke closing ceremony PON, Kak. Kemarin kan kalau saya lihat tuh ada beberapa orang yang berdiri sampai ke bawah gitu kan, itu tuh apakah itu murni dari El Sadai semua kah atau ada campurannya? Nah itu dia, karena kemarin itu sesuai dengan ukuran panggungnya diperlukan exactly 80 orang. 80 orang? Nah waktu itu kami yang mahasiswa yang semester berapa tuh, yang lagi KKN nggak bisa karena berangkat. Syukurnya malah ada yang ini baru berangkat nih, jadi masih bisa ikut. Masih bisa ikut. Jadi kami kebetulan ada alumni kami yang ngajar juga paduan suara di SMA, namanya Paduan Suara RC Nalsal, paduan suara di Talun Kenas, bayangin tuh.
Nah, mereka tuh malah mayoritasnya mereka berhijab. Berhijab ya, saya lihat ada yang berhijab Nah, gitu. tapi bisa semangat gitu. Bayangin mereka 4 hari itu bolak-balik ke sana loh. Iya. Hebat sekali. Jadi dari situ sebagian, sama kami menjalin hubungan yang sangat baik dengan beberapa paduan suara yang lain di sini, yang lebih muda dari kita, namanya Eklesia dari Unimed. Oke. Jadi beberapa dari mereka gitu. Kita juga mereka juga dapat pengalaman, kita juga terbantu. Jadi bisalah 80. Wah, jadi saling menguntungkan ya Kak ya? Yes. Dan juga ternyata itu paduan suaranya itu terdiri dari beberapa paduan suara ya, Tribuners ya. Oke, nice. Goals yang ingin diraih Kak mungkin untuk paduan suara El Shaddai ke depannya apa nih Kak? Kedepannya itu El Shaddai tuh pengen establish lah, eksis gitu. Eksis terus jadi suatu ikon yang bisa bikin anak muda itu enggak rapuh gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu pilihan supaya membentuk karakternya. Kalau di kampus apa sih yang kita tinggal belajar, nggak ada yang bisa ngikat gitu. Jadi organisasi-organisasi seperti ini bersama yang lain-lain, mungkin di USU ada yang keren tuh namanya Lentera. Nah, Raja yang nari-nari. Mereka juga tuh sangat disiplin. Beberapa paduan suara yang lain juga di USU begitu. Jadi ya kalau organisasi ini kan paling bisa menampung beberapa orang. Nah, harapannya El Shaddai bisa begitu, kami bisa punya bangunan yang proper mungkin seperti ini atau apa. Terus bisa jadi menginfluence anak-anak muda lain juga bahwa masa depannya tergantung apa yang dilakukan hari ini. Kalau hari ini banyak leha-leha ya masa depannya kan ini. Yes, jadi paduan suara El Shaddai sendiri bisa menjadi wadah ya Kak ya untuk kreativitas. Mungkin teman-teman anak USU yang punya bakat nih. Betul. Sekalian belajar juga ya Kak di situ. Kalau dari Bang Hendra apa nih goals kedepannya? Yang kayaknya pengen El Shaddai tuh pengen kayak gini gitu. Kurang lebih sama sih Kak, tapi nambahin yang pasti salah satunya adalah semoga nanti memang sudah tapi akan berlanjut. Kedepannya nanti kami selaku paduan suara boleh mengayomi masyarakat sih, boleh membantu masyarakat. Dengan cara? Kami ada juga kegiatan-kegiatan mau ke luar daerah seperti itu. Kami ada beberapa kali juga rutinitas kami membuat ini apa namanya Kak? Workshop paduan suara. Free dengan free. Itu adalah salah satu. Materinya adalah paduan suara. Iya, sementara masih itu. Dalam waktu dekat kita ke Bali G, November tanggal 15 kita kasih workshop gratis ke paduan suara SMA dan lain sebagainya. Ya, kalau misalnya kita nanti punya cukup duit pengen kasih beasiswa gitu. Karena kami menemukan banyak anak-anak kuliah itu walaupun sudah dapat apa tuh namanya KIP ya atau apa, tetap aja masih kurang gitu. Kasihan makannya, gizinya nggak ini. Jadi berapa sih gitu? Oh mungkin siapa tahu kita punya rezeki bisa membantu ya. Suatu saat ada El Shaddai, beasiswa El Shaddai gitu. Itu keren sekali impian. Jadi nggak hanya apa ya Kak menguntungkan dari pihak El Shaddai, tapi bisa untuk orang-orang lain juga yang di luar. Doain ya. Dan saya setuju sih El Shaddai itu bisa menjadi ikon tadi yang kayak Kakak bilang. Karena memang karyanya juga bagus, Tribuners. Sudah kemana-mana juga kan, membawa nama baik Indonesia, Sumatera Utara kayak gitu. Oke, terakhir nih, boleh dikasih kisah, apa ya Kak, pesan inspiratif Bang Hendra juga buat Tribuners sekalian yang ada di rumah. Kakak lalu. Siapa yang duluan? Gak apa-apa, karena abang itu gak ngerasa kalau abang tuh udah menginspirasi loh. Dengan bakatnya. Mungkin dari kakak dulu kasih semangat aja buat Tribuners. Iya, buat teman-teman semuanya dimanapun berada, apapun kecil atau sedang atau besar kemampuan yang ada dalam dirinya digali secepat-cepatnya. Jangan buang-buang waktu, terus diusahakan terus mengembangkan supaya ketemu jalannya. Sebetulnya Tuhan itu maunya kita jadi apa di muka bumi ini. Oke, jadi memang harus kita yang memulai ya Kak? Yes, harus dimulai. Kalau dari Bang Hendra? Mungkin seperti kata abang pelatih kami, ketika Anda merasa gelasnya sudah mau tumpah gitu, sudah terisi, artinya kesombongan sudah ada gitu. Ya coba tumpahkan lagi, isi lagi gelasnya, kembali seperti itu. Jadi artinya tetap rendah hati, walaupun kita merasa kita sudah banyak belajar gitu, kita belajar lagi dari awal seperti itu. Terima kasih banyak ya Kak Titan juga Bang Hendra ya udah mau nyempatin dirinya, udah dateng nih, lagi sibuk-sibuknya nih kayaknya ya.
udah mau sharing juga ke Tribuners sekalian. Semoga kisah inspiratif dari Kak Tita dan juga Bang Hendra beserta teman-teman paduan suara Elsa Day ini bisa menginspirasi Tribuners sekalian. Oke, terima kasih juga buat Tribuners yang udah tontonin sampai habis. Jangan lupa saksikan Smart Gen setiap hari Minggu di jam 5 sore. Kalau begitu aku Risha, narasumber beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. Selamat sore.